Awas. Ya. Ini sih. Dia sama Koko. Temannya. Ya, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini dengan izin dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita di setiap Jumat sore, dan biasanya kita mengkaji kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Namun di kesempatan sore hari ini, karena insyaallah kita akan menghadapi Idul Kurban, maka kita akan mengkaji secara khusus terkait dengan fikih kurban sebagai bentuk persiapan kita di dalam memasuki hari raya Idul Kurban. Kurban atau dalam bahasa Arab disebut dengan istilah udhiyah. Disebut dengan istilah udhiyah. Dan udhiyah itu adalah hewan yang disembelih pada hari raya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi udhiyah adalah hewan yang disembelih pada hari raya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan udhiyah ini adalah hal yang sudah disyariatkan pada umat-umat terdahulu. Jadi kurban itu sudah ada pada umat-umat terdahulu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hajj ayat 34, "Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Dan bagi setiap umat kami telah syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang Allah rezekikan kepada mereka. Jadi sini katakan walikulli ummah, pada setiap umat. Berarti umat-umat terdahulu itu sudah ada syariat kurban. Dan dikatakan di sini bahimah atau min bahimatil an'am, dari binatang ternak. Dan binatang ternak yang dimaksud itu ada 3. Yang pertama onta, yang kedua sapi, dan sejenis dengan sapi. Karena itu para ulama menyebutkan bahwasanya
boleh berkurban dengan kerbau karena dia sejenis dengan sapi. Dan yang ketiga adalah kambing dan yang sejenis dengan kambing seperti domba ya atau biri-biri. Maka ini 3 jenis yang termasuk dengan binatang ternak, yaitu onta, sapi dan kambing, atau yang sejenis dengan sapi dan yang sejenis dengan kambing. Selain dari itu, maka tidak disyariatkan untuk disembelih sebagai hewan kurban. Dan sebelumnya bahwa sembelihan di bulan Zulhijjah itu ada 3. Sembelihan di bulan Zulhijjah itu ada 3. Yang pertama itu adalah dam. Sembelihan yang disebut dengan dam. Dan dam itu adalah denda disebabkan karena seorang jamaah haji tidak mengerjakan kewajiban haji atau salah satu dari kewajiban haji, maka dia harus membayar dam. Dan sembelihan dam ini harus disembelih di kota Mekah, tidak boleh disembelih di tempat yang lain. Dan dagingnya harus dibagikan kepada orang fakir dan orang miskin, tidak boleh ada yang dimakan. Semua dagingnya harus disedekahkan. Itulah sembelihan dam. Jadi sembelihan karena meninggalkan kewajiban haji dan harus disembelih di kota Mekah. Harus disembelih di kota Mekah dan semua dagingnya harus dibagikan kepada orang fakir dan orang miskin. Kemudian yang kedua dari macam sembelihan adalah sembelihan yang disebut dengan hadiyu. Sembelihan disebut dengan hadiyu, yaitu sembelihan bagi jamaah haji yang menggabungkan antara haji dan umroh. Ya, sembelihan bagi jamaah haji yang menggabungkan antara antara haji dan umroh, disebut dengan istilah haji qiran. Karena manasik haji itu ada 3. Ada haji tamattu, yang kedua ada haji ifrad, dan yang ketiga ada haji qiran. Ya. Nah, dan hadiyu itu juga harus disembelih di kota Mekah. Tidak boleh disembelih di tempat yang lain. Harus disembelih di kota Mekah. Dan dagingnya disedekahkan kepada orang fakir dan miskin dan boleh dimakan sebagiannya. Boleh dimakan sebagiannya. Nah, itu perbedaan antara dam dengan hadiyu. Kalau hadiyu boleh dimakan sebagian. Ya. Tapi persamaannya ya harus disembelih di kota Mekah. Harus disembelih di kota Mekah. Dan yang ketiga adalah sembelihan udahiyah, yaitu kurban. Ya. Sembelihan udahiyah atau kurban. Dan itulah yang disembelih baik itu orang yang berhaji maupun orang yang tidak berhaji. Jadi, kalau orang yang menunaikan ibadah haji boleh juga berkurban. Sebagaimana orang yang di luar kota Mekah itu dianjurkan untuk berkurban. Ya, dan sembelihan udahiyah ini atau kurban ini itu boleh disembelih di kota Mekah dan boleh disembelih di selainnya, termasuk di negeri kita. Karena itu jamaah haji, misalnya ada jamaah haji yang mau berkurban,
boleh dia berkurban di negerinya. Boleh dia berkurban di negerinya. Dan itu juga menunjukkan bahwasanya hewan kurban itu tidak mesti dilihat oleh orang yang atau ketika menyembelihnya. Nah, maka ini 3 jenis sembelihan. Ada yang disebut dengan sembelihan dam. Yang kedua ada yang disebut dengan sembelihan hadiyu. Dan yang ketiga ada yang disebut dengan sembelihan udhiyah atau kurban. Kemudian hukum kurban. Para ulama memiliki 2 pendapat ya terkait dengan hukum kurban. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya kurban itu hukumnya wajib bagi orang yang memiliki keluasan rezeki. Kurban hukumnya wajib bagi yang memiliki keluasan rezeki. Dan ini merupakan pendapat Abu Hanifah. Demikian juga pendapat Rabi'ah, yaitu guru Imam Malik, dan juga pendapat Al-Auza'i dan selainnya. Dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Mereka berdalil dengan firman Allah, fasalli li rabbika wanhar, salatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Dan juga hadis, man kana lahu sa'atun walam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang memiliki keluasan rezeki lalu dia tidak berkurban, maka jangan dia mendekati tempat salat kami. Ya, hanya saja hadis ini ada kelemahan. Nah, ini pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya kurban hukumnya wajib bagi yang memiliki kelapangan atau kecukupan rezeki. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya kurban hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah artinya sunnah yang sangat ditekankan, sunnah yang sangat dianjurkan. Dan ini pendapat jumhur atau kebanyakan ulama. Ini juga merupakan pendapat Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan selainnya. Nah, ini pendapat yang kedua. Dan ini insyaallah pendapat yang lebih kuat. Kenapa? Berdasarkan beberapa dalil. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzilhijjah wa arada ahadukum ay yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi." Apabila kalian sudah melihat hilal bulan Dzulhijjah, maksudnya apabila sudah masuk 1 Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, maka hendaknya dia menahan rambutnya dan kukunya. Maksudnya tidak boleh dia potong rambut, cabut bulu, dan memotong kuku. Ini bagi orang yang ingin berkurban. Nah, dan dikatakan di sini wa arada ahadukum, dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban. Ini menunjukkan bahwasanya bukan wajib. Nah, ini dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua adalah apa yang diriwayatkan dari Abu Sarihah, salah seorang tabi'in. Beliau berkata, "Ra'aitu Abu Bakar wa Umar wa ma yudhhiyan." Saya pernah melihat Abu Bakar dan Umar, dan keduanya tidak berkurban.
keduanya tidak berkurban. Dua orang khalifah, dua manusia terbaik, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, keduanya pernah tidak berkurban. Ini menunjukkan bahwasanya itu bukan perkara yang wajib. Karena seandainya wajib, tidak mungkin Abu Bakar dan Umar meninggalkannya. Dalil yang ketiga adalah ucapan salah seorang sahabat, yaitu Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, "Inni la ada'ul adha wa inni la musirun makhafata ayyara jirani annahu hatmun alayya." Kata Abu Mas'ud Al-Ansari, saya tidak berkurban. Saya tidak berkurban. Padahal saya memiliki kemampuan. Saya memiliki kelapangan rezeki. Ya. Kenapa? Makhafata ayyara jirani annahu hatmun alayya. Karena khawatir tetanggaku menganggap itu adalah kewajiban untukku. Jadi Abu Mas'ud Al-Ansari ini sengaja tidak berkurban untuk memperlihatkan kepada tetangganya bahwasanya itu bukan perkara yang wajib. Maka seandainya itu adalah perkara yang wajib, pasti Abu Mas'ud Al-Ansari tidak meninggalkannya. Nah, dan inilah pendapat-pendapat yang kuat bahwa kurban itu bukanlah sesuatu yang wajib. Dia adalah sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah yang sangat ditekankan, atau disebut dengan sunnah muakkadah. Ya, disebut dengan sunnah muakkadah. Kemudian pembahasan selanjutnya, keutamaan kurban. Kurban itu memiliki keutamaan yang sangat besar berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara keutamaan kurban, yang pertama, bahwasanya kurban ini merupakan syiar Allah Subhanahu Wa Taala. Dia adalah syiar Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kurban tidak bisa diganti dengan harganya. Ya, kurban tidak bisa diganti dengan harganya. Misalnya begini, ada orang yang ya mungkin nganggap atau merasa malas berkurban. Kenapa? Ya, kalau berkurban repot, harus pergi cari sapi, ya, setelah itu dijagai lagi, setelah itu dipotong, dikuliti, dibagi-bagi. Akhirnya dia mengatakan, saya cukup bersedekah 15 juta seharga 1 ekor sapi. Yang mana yang lebih utama? Tentunya yang lebih utama adalah berkurban dibandingkan dengan bersedekah dengan harganya. Kenapa? Karena pertama, ya, kurban adalah syiar Allah. Ya, dia adalah syiar Allah. Kalau itu ditinggalkan, maka syiar ini akan hilang. Syiar ini akan hilang. Ya, tidak ada lagi sapi yang kita lihat di pinggir jalan. Ya, kalau kita lihat kan sekarang, masya Allah, ya, itu syiar yang luar biasa. Pinggir jalan sudah ada banyak sapi. Ya, coba kalau diganti dengan harganya, orang cuma kantongi saja. Setelah itu dia bersedekah. Nah, maka ini yang pertama. Yang kedua, tidak boleh diganti dengan harganya. Kenapa? Karena yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah menyembelih, berkurban, bukan bersedekah. Bukan bersedekah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman
di surah Al-Hajj ayat 36. Wal budana ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Dan telah kami jadikan untuk kalian onta-onta sebahagian dari syiar Allah, yang kamu akan memperoleh kebaikan yang banyak di dalamnya. Jadi dengan onta-onta tersebut yang dijadikan sebagai hewan kurban, maka kita akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Nah, ini keutamaan yang pertama dari keutamaan kurban, bahwasanya dia adalah simbol atau syiar Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kurban merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu juga sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ketika kita menghidupkan sunnah, mengikuti sunnah Nabi SAW, ya kita akan mendapatkan pahala. Jangankan berkurban, ya jangankan berkurban, memakai sendal saja dengan cara mengikuti petunjuk Nabi SAW, kita dapat pahala. Memakai sendal, memakai sepatu, memakai kaos kaki, kalau kita mengikuti petunjuk Nabi SAW, kita dapat pahala. Bagaimana caranya? Ya, kita ketika memakai, ini sudah pernah dibahas ya di kitab Bulughul Maram. Kalau kita memakai, ya mulai dengan kaki kanan. Ketika melepasnya, kita mulai dengan kaki kiri. Maka dengan seperti ini kita akan mendapatkan pahala, karena kita mengikuti petunjuk Nabi SAW. Apalagi berkurban, mengeluarkan biaya, mengeluarkan tenaga, ya, selama itu didasari dengan keikhlasan, murni karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin disanjung, maka akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kurban ini dari keutamaan kurban, bahwasanya kurban merupakan ibadah yang sangat agung dan sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Salatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah karena Tuhanmu. Dan juga firman Allah di surah Al-An'am ayat 162 dan 163, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakan wahai Nabi Muhammad, sungguhnya salatku, hidup dan matiku, atau sungguhnya salatku, sembelihanku, nusuk, itu ada dua penafsirannya di dalam ayat ini. Inna salati wa nusuki. Nusuk dalam ayat ini ada dua penafsiran. Pertama adalah sembelihan, kurban. Yang kedua, nusuk ditafsirkan dengan seluruh ibadah. Seluruh ibadah, termasuk di dalamnya adalah sembelihan. Maka makna dari ayat ini, sungguhnya salatku, sembelihanku, atau ibadahku, kan biasa diartikan seperti itu, ya, ibadahku maksudnya seluruh ibadah, termasuk di dalamnya adalah sembelihan. Sungguhnya salatku, ya, ibadahku, hidup dan matiku, seluruhnya kuserahkan kepada Allah Rabbul Alamin. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Yang demikian itu aku diperintah dan aku termasuk orang yang pertama berserah diri. Maka di dalam ayat ini dikatakan nusuk, sembelihan, itu termasuk ibadah yang sangat agung. Karena itu seorang tidak boleh menyembelih dan berkurban kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itu termasuk kesyirikan yang sangat besar ketika seorang itu menyembelih atau berkurban
kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bagi yang pernah mempelajari kitab tauhid, ya, di sana ada pembahasan, ada sebuah bab, dan dibawakan hadis terkait dengan orang yang masuk surga karena lalat dan orang yang masuk neraka juga karena lalat. Ya. Jadi gara-gara lalat masuk surga, gara-gara lalat masuk neraka. Kenapa? Karena ada dua orang yang melewati satu kaum, di mana kaum tersebut memiliki berhala. Siapapun yang lewat harus mempersembahkan hewan kurban. Maka dua orang ini lewat. Yang pertama diminta untuk berkurban. Maka orang ini mengatakan, saya tidak punya sesuatu yang saya kurbankan. Maka orang-orang yang ada di situ berkata, qarrib walau dzubab. Berkurbanlah walaupun seekor lalat. Maka dia pun berkurban dengan seekor lalat. Fakhallu sabilahu. Maka mereka membiarkan jalannya, kaum tersebut membiarkan orang ini lewat, tapi dengan sebab tersebut dia dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Dia berkurban kepada selain Allah, walaupun yang dia kurbankan hanya seekor lalat. Lalu bagaimana kalau yang dikurbankan seekor kambing? Ya, berkurban untuk berhala, berkurban untuk, ya, boy atau saukang, ya, yang dikenal di sebagian masyarakat. Nah, berkurban untuk jembatan, berkurban untuk sungai atau gunung atau laut dan selainnya, termasuk juga berkurban untuk, ya, jin. Maka ini semua adalah bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang kedua juga lewat. Maka dia pun diminta oleh kaum yang ada di situ untuk berkurban. Tapi orang ini mengatakan, saya tidak akan berkurban kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak akan berkurban kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang ada di situ pun memenggal lehernya. Pada halal jannah, maka dia pun masuk surga. Kenapa? Mempertahankan akidahnya, pertahankan tauhidnya. Nah, maka ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, beberapa keutamaan dari kurban. Di antara keutamaannya bahwasanya itu adalah ibadah yang sangat mulia dan ibadah yang sangat agung di sisi Allah, karena itu tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan, ya, kurban. Kemudian berikutnya, pembahasan berikutnya adalah syarat-syarat kurban. Syarat-syarat kurban. Syarat kurban yang pertama, hewan yang dikurbankan itu harus binatang ternak. Harus binatang ternak. Dan yang dimaksud dengan binatang ternak itu sudah disebutkan tadi. Yang pertama adalah onta. Yang kedua sapi atau yang sejenis dengan sapi seperti kerbau. Dan yang ketiga adalah kambing atau yang sejenis dengan kambing. Maka ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, hewan yang dikurbankan itu sudah mencapai umur. Dan umur hewan kurban itu, kalau onta
sudah mencapai 5 tahun. Umurnya sudah mencapai 5 tahun. Dan kalau sapi umurnya sudah mencapai 2 tahun. Sudah genap 2 tahun. Dan adapun kambing itu sudah genap 1 tahun. Iya. Genap 1 tahun. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW, la tadbahu illa musinnah illa ayya'sura alaikum illa an ta'sura alaikum fatadbahu jaz'atan minad da'n. Jangan kalian menyembelih kecuali musinnah. Musinnah itu ya itu tadi, onta sudah 5 tahun, sapi sudah 2 tahun, kambing sudah 1 tahun. Itu namanya musinnah. Jadi jangan kalian menyembelih kecuali musinnah. Illa an ta'sura alaikum, kecuali kalau salah seorang di antara kalian sulit mendapatkan hal tersebut, fatadbahu jaz'atan minad da'n. Maka boleh menyembelih kurban atau kambing yang berumur 6 bulan. Boleh menyembelih kambing yang berumur 6 bulan. Nah, itu kalau sulit mendapatkan yang 5 tahun, yang 2 tahun, atau yang 1 tahun. Kemudian syarat yang ketiga dari syarat kurban, yaitu hewan yang dikurbankan tidak cacat. Dan cacatnya yang menyebabkan hewan itu tidak sah ada 4. Cacat yang menyebabkan hewan itu tidak sah dijadikan sebagai kurban ada 4. Yang pertama kata Nabi SAW, al-arja'ul bayyinu dal'uha. Yang pincang jelas pincangnya. Pincang jelas pincangnya. Bagaimana cara mengetahui? Ya, dilihat. Kalau digiring, maka dia selalu ketinggalan. Tidak bisa bergabung dengan teman-temannya. Nah, ini. Adapun kalau misalnya hanya pincang-pincang sedikit, ya, dan tetap bisa bergabung, bahkan bisa lari bersama dengan teman-temannya, maka itu insya Allah tidak ada masalah. Ya, walaupun kalau sempurnanya jangan pincang. Jangan pincang. Ini yang pertama. Yang kedua, wal awra'ul bayyinu awaruha. Yang buta jelas butanya. Ya, seperti di matanya ada kayak biji nasi. Ya, jelas butanya. Maka ini tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Adapun kalau hanya rabun-rabun misalnya, rabun senja, kalau sudah sore-sore tidak bisa lagi melihat, ya, maka yang seperti ini, ya, sah dijadikan sebagai hewan kurban. Tapi kalau memilih yang tidak sama sekali, tidak ada buta-butanya, tidak rabun-rabun, itu yang paling sempurna. Kemudian yang ketiga, dari cacat yang menyebabkan hewan itu tidak sah dijadikan sebagai kurban adalah wal maridatul bayyinu maraduha. Yang sakit jelas sakitnya. Misalnya demam, ya, atau sakit perut, ya, tidak mau makan, atau penyakit yang lain. Kalau sekarang ada penyakit disebut dengan antraks, ya, atau penyakit yang lain dari yang menimpa hewan. Maka kalau jelas sakitnya, itu tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Dan yang keempat adalah wal ajfa'ul lati la tunki, yaitu hewan yang kurus dan tidak memiliki sumsum. Kalau disembelih tinggal kondro, ya, tidak ada dagingnya. Maka yang seperti ini tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Nah, itu 4 cacat. Taib. Jadi syarat yang ketiga, yaitu hewan kurban tidak memiliki cacat.
Kemudian syarat yang keempat dari syarat kurban, hewan yang dikurbankan adalah milik orang yang berkurban. Maka tidak sah apabila seorang berkurban dengan hewan milik orang lain. Misalnya dia bilang, saya mau kurban. Terus mana kambingnya? Itu saya punya tetangga. Ya, kambingnya saya punya tetangga. Ini tidak boleh. Atau kambing curian. Ya, kambing curian. Itu tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Tidak sah. Dicuri, dirampas, dirampok. Nah, ini syarat yang keempat, yaitu hewan yang dikurbankan adalah milik orang yang berkurban. Yang kelima, dari syarat kurban, hewan yang dikurbankan tidak terkait dengan hak orang lain. Makanya tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban, yaitu hewan yang dijaminkan atau digadaikan misalnya. Atau ya biasanya kalau di kampung itu ada sistem bagi hasil. Ya, saya punya kambing atau saya punya sapi misalnya, dipelihara oleh orang lain. Biasanya anak pertamanya diambil oleh orang lain yang memelihara, anak keduanya saya. Ya, ayam seperti ini tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Kenapa? Karena itu masih ada hak orang lain, hak orang lain, semacam digadaikan atau dijaminkan. Dan syarat yang keenam dari syarat kurban, yaitu penyembelihan hewan kurban dilakukan pada waktu yang telah ditentukan. Dan waktu yang ditentukan di dalam syariat itu mulai dari setelah salat Id. Dimulai setelah salat Id. Kalau berhari raya bersama dengan pemerintah, salat bersama dengan penguasa, maka ya kita berkurban setelah penguasa berkurban. Itu yang paling bagusnya. Jadi misalnya presiden juga berkurban, paling bagusnya nanti setelah dia menyembelih baru kita juga menyembelih. Itu paling bagusnya, afdalnya. Tapi kalau misalnya seorang, ya seperti kalau kita di Indonesia Timur ini, apalagi di Papua sana, kalau ditunggu, itu menunggunya 2-3 jam. Bahkan mungkin 4 jam. Ya. Maka tidak ada masalah kalau misalnya dia sembelih setelah salat Id. Ya. Selesai salat Id, dia sembelih. Yang tidak sah kalau dia sembelih sebelum salat Id. Nah, jadi pelaksanaan atau penyembelihan hewan kurban itu setelah salat Id sampai sebelum matahari terbenam di hari ke-13 Zulhijjah. Namun sebagian ulama menyebutkan, dan ini pendapat yang hati-hati, bahwasanya batas akhir penyembelihan itu di tanggal 12 Zulhijjah. Itu sebagian ulama berpendapat seperti itu. Nah, dan sebagian menyebutkan bahwasanya sampai tanggal 13 sebelum matahari terbenam. Jadi waktu penyembelihan itu di 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah. Ya, menurut pendapat yang hati-hati. Dan 13 Zulhijjah. Insyaallah tidak ada masalah kalau ada orang yang menyembelih di tanggal 13. Nah, tidak boleh menyembelih setelah lewat dari itu. Kecuali kalau hewannya lepas. Kecuali hewannya lepas, ngamuk misalnya, lepas.
sehingga tidak ditemukan kecuali di tanggal 14. Atau misalnya hewannya dicuri, tidak ditemukan kecuali di tanggal 14 atau 15, 16. Maka disembelih ketika ditemukan, walaupun sudah lewat hari-hari tasyrik, dan itu insya Allah sah sebagai hewan kurban. Nah, maka tidak boleh menyembelih sebelum salat Id dan tidak boleh menyembelih setelah lewat dari hari-hari tasyrik. Nabi SAW bersabda, "Man dhabaha qabla an yusalliya falyadhbah makanaha ukhra, wa man lam yadhbah falyadhbah bismillah." Siapa yang menyembelih sebelum salat, maka hendaknya dia menggantinya. Dan siapa yang belum menyembelih, hendaknya dia menyembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, "Man dhabaha qabla shalah falyu'id." Siapa yang menyembelih sebelum salat, maka hendaknya dia ulangi sembelihannya. Hendaknya dia ulangi sembelihannya. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah itu harus sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Tidak boleh kita mengatakan, "Oh, saya mau sembelih cepat-cepat supaya pulang salat langsung makan." Ya, nah ini tidak boleh, harus sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Kemudian, ya, pembahasan selanjutnya pembagian hewan kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir." Maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah kepada orang yang fakir dan sengsara. Ini di surah Al-Hajj ayat 28. Dan di surah Al-Hajj ayat 36, "Fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar." Makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi beri makan kepada al-qani' dan al-mu'tar. Al-qani' itu adalah orang yang merasa cukup dengan apa yang diberikan dan dia tetap di rumahnya, tidak datang minta. Ini namanya al-qani'. Orang kaya tidak datang minta-minta, pergi cari. Ya, tapi kalau dibawakan dia ambil. Inilah yang disebut dengan hadiah. Yang disebut dengan hadiah. Nah, dan al-mu'tar itu adalah orang yang mendatangimu, orang yang mengunjungimu, ya, agar engkau memberikan, walaupun dia tidak minta, tapi dia datang saat penyembelihan, dia datang lihat-lihat. Atau ada indikasi-indikasi kalau dia minta. Baik, inilah yang disebut dengan sedekah. Dan ini pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Karena itu hewan kurban ada yang dimakan, ada yang dihadiahkan, dan ada yang disedekahkan. Sebagian ulama seperti Ibnu Katsir menyebutkan di dalam tafsirnya, ya, zulutun ya'kulu sahibuha, sepertiga dimakan oleh pemiliknya, wa zulutun yuhdi, sepertiga lagi dihadiahkan, wa zulutun yatasaddaqu 'alal fuqara, dan sepertiga lagi dia sedekahkan untuk orang-orang fakir. Walaupun ini bukan ukuran mutlak. Kalau ada orang berkurban, dia tidak makan daging, dia bilang saya sedekahkan, ya, tidak ada masalah. Ya, yang penting ketika berkurban jangan dimakan semua. Ya, harus ada yang disedekahkan kepada orang fakir. Harus ada yang disedekahkan kepada orang fakir. Selebihnya dia makan
atau dia hadiahkan. Dan boleh menyimpan hewan kurban walaupun beberapa hari. Memang dulu Nabi pernah melarang untuk menyimpan hewan kurban. Ya, kenapa? Karena saat itu terjadi paceklik. Maka beliau minta supaya hewan kurban itu dibagikan semuanya. Tapi setelah itu beliau mengizinkan untuk menyimpannya. Nah, oleh jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir mungkin walaupun masih banyak pembahasan yang lain. Ya, tapi ini penting untuk diingatkan, yaitu tidak boleh mengubah tukang sembelih termasuk juga tukang kulit dari hewan kurban tersebut. Tak boleh seorang mengatakan saya sembelih tapi saya ambil kakinya, ya, atau kepalanya. Ini tidak dibolehkan. Kalau mau mengubah, ya upah dari uang, ya, dari sakunya. Misalnya 1 ekor berapa? Dihargai saja. Pakai itu 20.000, 50.000 atau berapa. Dan jangan mengambil upah dari hewan sembelihan tersebut, dari dagingnya atau kulitnya atau yang lainnya. Ini berdasarkan hadis dari Ali radhiyallahu taala anhu, di mana waktu itu Nabi SAW berkurban 100 ekor onta. Coba berapa miliar itu? Ya, 100 ekor onta dikurbankan oleh Nabi SAW. Kita 1 ekor saja tidak bisa. Ya, sebenarnya bukan tidak bisa. Ya, cuma karena ada mungkin agak pelit atau yang lain. Karena buktinya bisa yang lain. Nah, banyak orang yang subhanallah bisa beli ini, bisa beli itu, ya. Tapi ketika datang Idul Kurban tidak bisa berkurban, bahkan mengeluh, tidak bisa begini. Padahal sebenarnya mampu. Nah, Nabi SAW pernah berkurban 100 ekor onta. 100 ekor onta. Berapa harga onta sekarang? 42 juta di Arab Saudi. Harga onta itu 40 juta 1 ekor. 40 juta 1 ekor. Kali 100 4 miliar. 4 miliar. 4 miliar. Subhanallah. Ya. Itu Nabi SAW. Ada yang berani mengatakan Nabi SAW orang miskin? Tidak boleh. Nabi SAW orang kaya raya. Nah, tapi kekayaan beliau itu tidak pernah tinggal di rumahnya. Nabi SAW pernah memberi, ya, kepada seseorang 1 lembah kambing. Berapa itu 1 lembah kambing? 1 lembah, bukan 1 kandang. Nah, Nabi SAW pernah sholat asar. Beliau percepat sholat asarnya. Beliau percepat zikirnya. Setelah sholat, setelah zikir, beliau langsung keluar melewati para sahabat, masuk ke rumahnya. Setelah itu beliau kembali. Lalu beliau mengatakan, saya tadi percepat sholatku, ya. Kenapa? Karena ada emas di rumah, saya khawatir emas itu bermalam di rumah. Subhanallah, ya. Jadi semua yang dimiliki dikeluarkan. Kalau kita, ya, tak perlu. Tapi kalau ada yang diminta di jalan Allah, kita berikan sebagiannya, ya, sebagiannya. Dan itulah yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan sebagian dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka infakkan. Maka kita sisihkan sebagian dari harta kita untuk berkurban, ya, di hari raya ini. Nah, jadi kata Ali bin Abi Thalib, amarani Rasulullah SAW an aquma ala budni. Rasulullah memerintahkan saya untuk mengurusi hewan kurbannya. Kenapa? 100 ekor. Ya, kalau saya tidak salah 40 ekor beliau sembelih, 60 ekor diserahkan kepada Ali. Ya,
Kalau saya tidak salah ingat, atau mungkin terbalik. 60 ekor beliau sembelih, atau 60 ekor beliau sembelih, kemudian 40 ekor beliau serahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk diurusi, untuk bisa beli oleh Ali bin Abi Thalib. Bisa dicek. Nah, kata Ali bin Abi Thalib, wa uqsima juludaha wa jilalaha. Berapa ada? 60 ya. 60 ekor. 63 di sini bilang Ustaz. Ya. 63. Ya, yang beliau sembelih. Iya. 60 ekor atau 63 ekor yang beliau sembelih. 40 ekor Ali. ya diserahkan kepada Ali radhiyallahu anhu untuk menyembelih. 60 ekor. Ini menunjukkan juga bahwasanya Nabi SAW itu orang yang kuat. Ya. Kita menyembelih 10 ekor saja sudah mulai ini kadang lari ke sana kemari pisaunya. 60 ekor beliau sembelih. Nah, kata Ali bin Abi Thalib, saya bagi semua daging dan kukunya, ya kulitnya, ya daging dan kulitnya, semuanya dibagi. Wa amarani alla u'tiya al-jazzam minha syai'a. Dan Nabi SAW memerintahkan saya untuk tidak memberi tukang upah, untuk tidak memberi kepada tukang sembelih. Untuk Nabi SAW memerintahkan saya untuk tidak memberi upah kepada tukang sembelih sedikit pun. Faqal, lalu kata Ali, nahnu nu'tihi min indina. Kami memberinya dari sisi kami. Maksudnya ada upah tersendiri. Ada upah tersendiri, tidak diambil dari hewan kurban tersebut. Dan inilah yang banyak pelanggaran terjadi di masa sekarang, ya, kadang kulitnya, ya, kadang kepalanya diberikan kepada tukang sembelih, padahal itu hal yang tidak dibolehkan. Nah, wallahu ta'ala alam. Ini beberapa perkara terkait dengan kurban. Ya, ada hal-hal yang lain seperti adab-adab menyembelih, dan insyaallah ta'ala kalau kita kaji di Bulughul Maram itu akan kita lewati nantinya insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benarnya itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebelum kita tutup, mungkin kalau ada hal yang ingin ditanyakan, disilakan.